Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufariqa bainal haqqi bil batil wa baina ma'rufin wa munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum COD. Bagaimana pandangan Islam melihat COD ini atau cash on delivery atau bayar di tempat. Nah, ketika terjadi pandemi ini, kaum muslimin yang ingin melakukan transaksi jual beli kebanyakan kemudian melakukan transaksi jual beli secara online, dan salah satu fasilitas dari jual beli online itu adalah COD atau bayar di tempat. Nah, sebelum kita menghukumi atau mengetahui bagaimana hukum COD ini di dalam Islam, maka kita harus memahami fakta-fakta yang terkait dengan COD tersebut. Nah, biasanya pembelian dengan cara COD itu biasanya pihak pembeli memesan dulu, melakukan pembelian kepada pihak penjual barang yang dia inginkan. Anggap saja misal di sini buku, ya. Kemudian dilakukan pembelian buku oleh pembeli. Maka pihak yang menjual buku itu kemudian biasanya mengirimkan buku itu terlebih dahulu, walaupun kemudian belum dibayar oleh pembeli, karena nanti akan dibayar di tempat ketika buku itu telah sampai. Nah, begitu kemudian buku itu dikirim, nah pengiriman barang yang dibeli oleh pembeli ke pembeli itu biasanya ada dua skema, ya. Yang pertama biasanya dikirimkan melalui ekspedisi, ya, atau kargo yang kemudian mengirimkan itu. Nah, yang kedua bisa kemudian orang yang menjual buku tersebut yang langsung kemudian mengantarkan ke tempat. Tapi kalau kemudian penjual yang mengantarkan ke tempat pembeli itu biasanya mungkin dalam satu kota, dalam satu wilayah yang jaraknya tidak terlalu jauh, ya, misal dalam satu kota. Nah, atau tidak hanya buku, misal transaksi COD ini juga berlaku misal ketika kita memesan makanan, ya, atau misal di dalam satu kota itu ada restoran atau kafe yang kemudian bisa melakukan COD, bayar di tempat. Yang biasa kita memesan makanan, kemudian nanti begitu makanannya sampai kemudian baru dibayar. Jadi dalam COD ini ada dua skema. Kalau kemudian dia di dalam kota, biasanya dia diantar langsung oleh penjualnya atau orang yang kemudian disuruh oleh penjual untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli. Atau jika dia beda kota, biasanya menggunakan ekspedisi atau kargo. Nah, bagaimana syariat Islam melihat transaksi ini? Apakah transaksi ini halal atau haram di dalam Islam? Ketika kita ingin mengetahui bagaimana hukum COD ini di dalam Islam, kita kemudian harus memahami hal-hal yang terkait dengan masalah jual beli. Nah, halal atau haramnya transaksi COD ini harus kemudian dilihat kapan kemudian transaksi COD pembelian itu terjadi, kapan sebenarnya akad jual beli itu terjadi, ya. Kalau akad jual beli itu terjadi, ya, ketika kemudian pembeli memesan barang tersebut, maka aktivitas COD yang seperti ini adalah haram, ya, tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Karena termasuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i kali bikali. Rasulullah SAW itu melarang jual beli hutang dengan hutang. Maka kalau kemudian transaksi COD itu akad jual belinya terjadi ketika pembeli memesan barang, maka transaksi yang seperti ini adalah haram. Kenapa? Karena ketika akad itu terjadi ketika barang itu dipesan, maka barang yang kemudian ingin dibeli itu kan tidak langsung bisa diserahkan. Berarti kalau tidak bisa langsung diserahkan kepada pihak pembeli, berarti ini adalah hutang. Berarti barang tadi terhutang atau tertunda penyerahannya. Nah, penundaan penyerahan itu biasa dimaknai dengan hutang. Berarti barang ini terhutang. Nah, begitu juga dengan harga terkait dengan barang tadi. Nah, pembeli tidak langsung kemudian membayar apa yang kemudian dia beli, sehingga kemudian terhutang juga. Maka ini termasuk dalam larangan Rasulullah SAW, jual beli hutang dengan hutang. Dan Rasulullah melarang jual beli yang seperti ini. Maka kalau akad jual belinya itu terjadi ketika si pembeli memesan barang, maka kemudian
transaksi yang seperti ini haram. Nah, terus bagaimana kemudian kita bisa mengetahui sebenarnya ketika akad jual beli COD ini dilakukan, sebenarnya kapan terjadi akad jual belinya? Ini bisa dilihat dari yang pertama, jika kemudian barang yang dipesan tadi kemudian tidak bisa di-cancel ketika barang itu dikirimkan, maka ini bisa dipastikan bahwa akad pembeliannya ini terjadi ketika barang dipesan. Artinya apa? Pesanan tadi itu langsung bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan. Nah, yang namanya akad itu kalau kemudian dia sudah mengikat, maka tidak bisa dibatalkan, maka hakikatnya ketika itu terjadi akad. Terjadilah akad jual beli ketika pesanan tadi. Maka ketika kita membeli barang, baik itu yang berada di dalam satu kota atau di luar kota, ketika kemudian barang itu dibeli, tapi kemudian tidak bisa di-cancel atau dibatalkan karena alasan apapun ya, bisa jadi misal karena alasan ketika barang itu sampai si pembeli tidak memiliki uang untuk membayarnya, padahal sebelumnya ketika memesan memiliki uang, atau ketika barang itu sampai si pembeli tidak ada di tempat atau sedang keluar kota. Nah, maka kalau pembelian barang itu kemudian tidak bisa dibatalkan ketika dia sampai, berarti bisa dipastikan akadnya itu, akad jual belinya terjadi ketika pembeli memesan barang tersebut. Nah, maka kalau COD yang seperti ini, maka COD yang seperti ini dihukumi haram. Kenapa? Karena termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW yang tadi, an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Nah, tapi kalau kemudian transaksi pembelian barang ini bisa di-cancel atau bisa dibatalkan ketika dia sampai, maka sebenarnya transaksi jual beli tadi baru terjadi ketika kemudian barang telah sampai. Maka kalau barang telah sampai kemudian baru diakadkan transaksi jual belinya, barangnya diserahkan dan uangnya kemudian diserahkan baik kepada orang yang bersangkutan atau kepada ekspedisi yang mewakili pihak penjual, maka hal ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika itu terjadi transaksi jual beli dan terjadi serah terima barang. Nah, kalau transaksi COD-nya seperti skema yang kedua tadi, maka kemudian transaksi COD seperti ini diperbolehkan. Ya, maka ketika kita ingin mengetahui hukum COD harus dilihat apakah kapan transaksi akad jual beli itu terjadi, apakah ketika memesan barang atau ketika barang itu sampai. Ya, kalau kemudian barang itu tidak bisa dibatalkan atau di-cancel ketika barang itu sampai, maka dipastikan akad pembelian barangnya, akad transaksi jual belinya terjadi ketika barang itu dipesan, dan ini haram hukumnya di dalam Islam karena terjadi jual beli hutang dengan hutang. Tapi ketika barang itu sampai kemudian dia baru bisa di-cancel, maka hal ini diperbolehkan di dalam Islam karena tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan yang muncul terkait dengan COD ini ya. Padahal COD ini kan memudahkan kita, Ustaz. Kenapa kemudian tidak boleh? Sebenarnya ada hal yang kemudian ingin dijaga oleh Islam di situ ya. Kalau teman-teman perhatikan, ada hikmah sebenarnya kenapa kemudian transaksi hutang dengan hutang itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Misal saya ambil contohnya, ketika kemudian teman-teman ya yang membeli barang secara online, sering sekali kemudian saya mendengar barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang sampai tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu pasti kemudian pembeli dirugikan. Nah, maka kalau dalam seperti itu transaksi tidak bisa dibatalkan, maka pihak pembeli pasti dirugikan. Kenapa? Karena barangnya tidak bisa dibatalkan transaksinya. Maka oleh sebab itu, maka kalau ingin kemudian kedua belah pihak kemudian sama-sama ingin sama-sama adil ya, maka mengikuti bagaimana kemudian yang dijelaskan oleh syariat Islam. Maka transaksi jual belinya itu harus terjadinya ketika kemudian barang itu sudah ada di tempat. Nah, atau misal pihak penjual menanyakan, kalau begitu nanti kalau barangnya dibatalkan, maka pihak penjual akan rugi karena sudah kemudian memperbaiki, sudah kemudian mengantarkan barangnya. Nah, sebenarnya di sini adil, tidak kemudian terjadi kezaliman dari salah satu pihak. Kenapa? Ketika barang itu dikirim, maka kemudian disitulah harusnya kemudian akad dilakukan. Tidak boleh terjadi ketika pemesanan. Nah, kalau terjadi ketika pemesanan, maka barang itu tidak bisa diketahui bagaimana kualitasnya. Nah, kalau kemudian dilakukan ketika barang itu sudah sampai, maka
kualitas barang bisa kemudian dipastikan sesuai dengan keinginan atau tidak, ya. Nah, hal yang lain kemudian yang harus dipahami bahwa di dalam kasus COD itu, ya, ketika pembeli itu memesan barang, yang harus dipahami oleh pembeli dan penjual, pesanan itu bukan akad, ya. Kalau kemudian dia tidak mengikat, jadi pesanan itu tidak boleh mengikat. Yang namanya pesanan itu bukan suatu akad yang mengikat, maka dia bisa dibatalkan atau dilanjutkan. Bukan akad jual beli. Tapi kalau yang skemanya seperti tadi, dia harus dibeli, maka dia langsung terjadi akad jual beli, ya. Jadi pesanan itu bukan akad jual beli, tapi baru kemudian pesanan. Kapan kemudian terjadi akad jual belinya? Ketika kemudian kedua belah pihak kemudian menyerahkan barang dan pihak pembeli menyerahkan harganya. Nah, jadi dalam transaksi jual beli atau COD, maka ini harus betul-betul diperhatikan, ya. Agar kemudian transaksi COD yang kita lakukan itu menjadi halal, maka harus dipastikan ketika barang itu dipesan, maka dipastikan dia harus bisa dibatalkan. Baik dibatalkan karena ketika barang sampai uang dari pembeli tidak ada, atau pembeli tidak ada di tempat, nah, atau karena hal yang lain. Kalau kemudian dia tidak bisa dibatalkan, maka dipastikan akad transaksi jual belinya terjadi ketika pemesanan, dan ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin penjelasan saya terkait dengan fakta dan hukum COD di dalam Islam, agar kemudian kita selalu berhati-hati dalam transaksi jual beli kita, transaksi muamalah kita. Karena transaksi bisnis atau muamalah kita itu tidak hanya bicara untung dan rugi, tapi juga bicara soal surga dan neraka. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.